menjalankan ibadah haji dan umroh. Dalam kaitannya hal ini adalah umroh. Saat Ya. Kementerian Haji dan Umroh saat ini memberikan kebijakan bahwa sekarang umroh itu bisa dilakukan mandiri. Ya. Tanggapan antum seperti apa? Oke. Saya teringat jadinya kata Imam Syafi'i. Kalau dalam menuntut ilmu itu kata Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa bisittah. Orang tuh nggak akan dapatkan ilmu yang berkah kecuali 6. Satu di antara irsyad ustaz. Adanya ustadz yang membimbing. Kalau nuntut ilmu aja ada yang membimbing. Gimana nih mau dia umrah haji kalau nggak ada pembimbingnya? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman circle sejalan semua, kita buka jalannya. Masih bersama Ustadz Mujadi yang tadi saya habis kejar-kejar. Saya udah tuntaskan sesi pertama. Saya masih lanjut dengan beliau Iya. di sesi kedua. Dan pertanyaan mengenai Quran insya Allah akan kita cadangkan. Dan kita akan insya Allah jalankan sesuai dengan pertanyaan dan request dari teman-teman circle jalan semua. Ustadz, kita coba balik lagi dengan isu yang terkini. Isu yang lagi hangat sekarang itu terkait dengan Kementerian Haji, Ustadz. Oke. Oh, sekarang udah ini ya, udah menjadi kementerian sendiri ya? Iya, kan antum direkturnya. Pura-pura. Harusnya antum tahu lebih duluan. Siap. Ustadz, Kementerian Haji Ya. sekarang dibuat kementerian. Ya. Sebelumnya direktorat. Betul. Sekarang ada Kementerian Haji. Mudah-mudahan Kementerian Haji ini punya gebrakan-gebrakan yang memudahkan, kemudian memberi banyak manfaat untuk banyak muslim semua. Betul. Yang utamanya ingin menunaikan ibadah haji, juga menunaikan ibadah umroh. Amin, amin. Salah satu gebrakannya nih sudah dimulai, Ustaz. Tapi nggak tahu nih dari sisi pelaku usaha, ya itu juga banyak yang mempertanyakan apakah ini merugikan, apa justru kemudian ya harusnya ditanggapi biasa-biasa saja, karena itu pada ujungnya adalah memudahkan masyarakat semua di Indonesia untuk kemudian bisa mudah menjalankan ibadah haji dan umroh. Dalam kaitannya hal ini adalah umroh. Saat Kementerian Haji dan Umroh saat ini memberikan kebijakan bahwa sekarang umroh itu bisa dilakukan mandiri. Ya. Tanggapan antum seperti apa? Oke. Ini pertama tanggapan saya. Ini tentu tanggapannya nanti ada dua perspektifnya. Perspektif sebagai pengusaha umroh, ya. Yang kedua perspektif tentu dari sisi syariat. Pertama kita sampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah yang sudah membuat terobosan baru yang sangat berani, membuat satu kementerian baru, yaitu Haji dan Umroh, untuk kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu poinnya di situ. Siap. Itu kita sama-sama semangat semuanya. Betul, dengan harapan ke depan itu pelaksanaan haji dan umroh jauh lebih terkoordinir, jauh lebih rapi dan jauh lebih sistematik, bahkan jauh lebih mudah dan murah. Itu poinnya di situ. Punya kebermanfaatan luas. Kebermanfaatan luas, dan kita dukung ya terkait dengan dibukanya kementerian baru ini. Kita dukung Pak Daniel Ahzab. Nah, dan sebentar lagi kita diundang nih. Siap. Oke, yang kedua terkait dengan dari sisi pelaku bisnis. Ya. Nah, kebetulan kita ada travel namanya Elsira Travel and Tour. Jadi sebenarnya dari sisi travel, pelaku usaha juga sebenarnya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena toh pada kenyataannya orang banyak jalan umroh mandiri banyak. Ya, dan itu sudah ada sebelum kemudian ditetapkan secara resmi. Tetapi jangan lupa kita ini tinggal di Indonesia yang jangkauannya luas sekali, daerah-daerahnya cukup luas, ya, sehingga bagi mereka-mereka yang ingin jalan untuk umrah secara mandiri itu rasa-rasanya sangat-sangat tidak memungkinkan. Satu, ya, mereka mungkin tidak pernah berjalan, tidak pernah jalan, ya, tidak pernah tahu gambarannya. Bagaimana mungkin dia mandiri, ya?
jalan keluar kota saja jarang, apalagi jalan ke luar negeri. Ini apa ya, ini kabar gembira bagi pelaku usaha, gitu. Yang kedua adalah, jangan lupa bahwa, masyarakat kita ini adalah orang-orang yang berangkat haji dan umrah itu rata-rata orang-orang tua. Yang mungkin di usia-usia 30 ke atas, itu yang mendominasi. Nah, usia 30 ke atas itu seringkali kemudian, mereka ini senang dilayani daripada kemudian dia berangkat sendiri, Pak. Kuncinya berarti kita sih harusnya nggak perlu worries. Karena pelayanan itu nggak tergantikan kan? Nggak tergantikan dan servis kan? Iya. Dan bawaan manusia itu pengen diservis. Kalau bahasa pengen diwongke. Nah, dan tangan seseorang itu mempengaruhi. Ya, misalkan Anda dimasakin sama istri sama orang lain, beda. Itu pasti beda. Padahal bumbunya sama. Sama gitu. Itu pelayanan dulu. Pelayanan. Nah, siap. Pelayanan ini nggak bisa dibohongin. Gitu. Dan ada faktor lain dong. Ada faktor lain. Apa itu? Faktor lain itu adalah jangan lupa kultur di Indonesia ini melekat ya orang-orang ahli agama itu menjadi figur. Ini juga harus dilihat itu. Terkadang ada orang pengen haji dan umrah tapi dilihat figurnya siapa yang bawa. Coba kebayang nggak ada orang berangkat haji umrah dia mandiri, bro. Ya kan? Gue mau ngapain di situ gitu loh. Nanti gimana tata cara dan seterusnya. Oke, bagi masyarakat perkotaan yes. Tapi literasi dengan baik. Mungkin ada digital, ada apa namanya? Informasi, kemudian ada internet dan seterusnya. Coba kebayang nggak kalau seandainya orang kampung saya berangkat mandiri, apa yang akan terjadi gitu? Jangankan ke Saudi, orang ke kota saja nggak pernah dilihat kota, padahal dia berada di nggak jauh dari situ. Atau walaupun ada di kota, tapi tidak terliterasi dengan baik. Literasi kan dalam hal ini literasi Qurani kan, tentu Ustaz ya. Karena kita mau menjalankan ibadah, tentu literasinya adalah literasi Qurani. Kalau literasi umum kita bisa kemudian mencarinya mudah gitu ya. Tentu belum tentu sahih atau benar gitu Ustaz ya. Misalkan contoh Ustaz, saya bisa menemukan literasi hukum dengan mudah misalkan. Dan itu bisa antum akses. Tapi kan kemudian benar salahnya antum membaca apa yang menjadi literasi antum itu kan belum tentu sahih Ustaz. Betul. Karena yang menjalani saya selaku praktisi, tentu saya kemudian punya pemahaman yang lebih kemudian mumpuni untuk kemudian melihat situasi dan seterusnya. Begitu juga mungkin dalam hal ibadah ya Ustaz ya. Gitu. Betul. Nah, jadi ingat juga nih, Arab Saudi itu semakin hari semakin canggih loh. Dari sisi pelayanan, teknologi sudah mulai tinggi. Masya Allah. Masya Allah ya. Nah, kebayang nggak kalau ada orang berangkat mandiri, ya, kocok-kocok dia beli tiket, seperti orang mancong ya. Tetapi kan tidak semudah apa yang dibayangkan. Arab Saudi itu semakin hari semakin tahun semakin canggih seperti itu. Nah, saya teringat jadinya kata Imam Syafi'i. Kalau dalam menuntut ilmu itu kata Imam Syafi'i lan tanalul ilma illa bisittah. Orang tuh nggak akan dapatkan ilmu yang berkah kecuali 6. Satu di antara irsyad ustaz. Adanya ustaz yang membimbing. Kalau nuntut ilmu aja ada yang membimbing. Gimana nih mau dia umrah haji kalau nggak ada pembimbingnya? Logik kan? Betul. Nah, ini dari sisi pelaku usaha. Jadi para peneliti travel sih benarnya. Don't worry. Don't worry. Karena memang kalau kita kembalikan lagi kepada niatan awal para pelaku usaha, pasti intinya adalah ingin melakukan usaha terbaiknya, memuliakan masyarakat yang ingin kemudian beribadah, kemudian mengantarkannya dengan pelayanan terbaik. Betul. Dan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Sekarang pemerintah memberikan peluang untuk mempermudah masyarakat kemudian menuju Baitullah. Tapi tentu saja itu tidak serta-merta dapat diterapkan dan tidak menjangkau seluruh lapisan. Seperti tadi disampaikan ya Ustaz ya. Betul. Dan sekalipun yang udah
barangkali setiap tahunnya umroh, belum tentu mau jalan umroh sendiri. Karena pasti beda yang dibersamai dengan pembimbing Iya, atau dibersamai dengan jemaah lain, karena vibes-nya beda pasti, Ustaz. beda. Contoh ya, Ustaz, ya, Iya. walaupun cuma berdua, mau honeymoon aja, Ustaz, Iya, beda kan? enakan pakai guide atau nggak pakai guide, kita nggak usah dulu ke Iya. Haramain misalkan. Kalau kita mau Bali misal. Bali misalkan, Oke. Ustaz, atau ke Lombok, Iya. kampung Anstum, Ustaz. Ya lebih baik pakai tour guide lah. Pakai tour guide, dilayanin, tahu Dilayani. tempat-tempat yang Betul. kemudian apa namanya, Situs-situsnya. situs-situs yang kemudian wajib, ya, hidden gem gitu ya. Iya. Ya, itu ada di literasi, tapi butuh waktu, again, karena teman-teman di sana kan tentu ada batasan waktu, ya, dengan biaya dan seterusnya. Akan jauh lebih efektif dan efisien dari sisi waktu ketika sudah benar-benar ditemani dengan yang expert. Betul. Gitu ya, Ustaz, ya? Betul. Apalagi misalkan ada preferensi nih. Ada loh orang, Ustaz, yang kalau kemana-mana tuh nggak bisa sendirian. Betul. Ada. Harus bareng-bareng. Iya. Ini ekstrovert punya ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Yang introvert sekalipun, Iya. itu tadi, yang tadi kita jelasin di awal, ekstrovert tuh maunya beramai-ramai, Ustaz. Betul, betul. Dan manfaat dari silaturahim itu berjalan. Dan Betul. seperti yang kita jalani, Ustaz. Iya. Kita sama jamaah terus kemudian membangun hubungan baik, silaturahim. Itu yang nggak didapati kalau umroh mandiri. Benar, benar. Dan ingat juga, Gimana kita belajar Quran bareng, betul, dan seterusnya. Gitu ya, Ustaz, ya? pasti vibe-nya pasti beda. Jangankan kita berangkat umroh haji, kita berangkat touring aja nih. Ya, touring ya. Coba kebayang nggak kalau ada orang touring sendiri gitu loh? Tapi ada. Ada, cuman kan Walaupun kan opang kalau jasar tetap iya, dijadiin gitu. panduan kan Gitu. gitu. Kalau touring ini kan beda vibe-nya Vibe-nya satu. beda, bener. Iya, terus kebersamaannya gitu ya. Membagi Lupa sedih, sedih. membagi tawa bersama-sama. Iya, betul. Nah ini Beda ya, Ustaz, ya? beda gitu loh. Apalagi nih ibadah seperti itu. Ngapain saya susah-susah, toh juga dari sisi selisih harga sih sebenarnya enggak jauh-jauh beda. Iya, more or less lah Ya, sebenarnya sudah. kita kan hanya bayar apa, bayar servis ya, orang yang mengantarkan kita kan. Toh adapun tiket Anda bisa googling sekarang di mana aja bisa, apa namanya, hotel juga sama. Iya. Yang dibayar tuh tok hanya jasa si pemandunya. Iya. Nah dalam hal ini ya mungkin ya travel dan seterusnya. Iya. Makanya, Ustaz, Anda tuh sama tim Elsila nih banyak yang minta, Iya. "Pak Asri harganya kemurahan, harganya kemahalan," gitu ya. "Tolong dimurahin sedikit. Antum nih nggak usah worry sama yang murah." Nah sekarang kan kejawab nih, Ustaz. Iya. Kalau yang kemudian masih bicara masalah murah, itu nggak akan ada habisnya, teman-teman. Dan yang nggak boleh berkurang adalah kualitas sebetulnya. Betul, pelayanan ya. Pelayanan kita kemudian. Kalau masalah murah pasti akan diperbandingkan, nggak akan bisa menang sama yang mandiri, Ustaz. Betul. Percayalah. Tapi tadi dari sisi quality itu nggak akan kemudian bisa disamakan dengan Betul. foreign travel. Bagaimana kemudian kita membersamai jamaah kita pre keberangkatan dan pasca keberangkatan kita terus bersamai, kita bersamai dengan Quran setiap minggunya, kemudian kita berkumpul, berholaqoh, membahas Quran. Itu kan nggak didapati dengan mandiri. Betul, betul. Dan kita sudah menjalankan itu sebenarnya ada beberapa program mandiri yang testimoninya sama aja. Iya. Ya dari sisi ribet. Iya. Ya. Saya ke sana kan pengen ibadah nyaman. Iya. Kenapa saya ke sana pada akhirnya ribet? Kalau begitu ngapain pakai mandiri? Iya. Dan sekarang saya kira nggak ada orang yang murni mandiri. Iya. Kenapa? Dia berangkat dia cari temen. Iya. Minimal 10-15 orang. Itu bukan namanya mandiri. Itu namanya tetap aja dia berkelompok. Hanya saja dia tidak melalui travel agent. Iya. Iya. Oke, Ustaz. Itu nanti akan kita bahas lebih dalam lagi tentang mandiri dan non mandiri. Sebenarnya mandiri pun kalau untuk para pelaku usaha gitu ya, tadi yang 15 berkumpul gitu, sebenarnya ada aja celah pelaku usaha kemudian bisa Ngelit di situ. mensiasati hal. Sengaja. Hanya kreativitas
adalah kunci. Nah, tapi gini Pak Sri, saya tuh punya keyakinan yang ya aku yakin ya. Ya. Mau sebagaimanapun aturan, tetap pada akhirnya setiap travel itu pasti ada rezekinya. Ya. Sebagaimana yayasan. Ya. Saya sampaikan kepada teman-teman yang punya yayasan. Yayasan itu sudah punya rezekinya masing-masing. Begitu dengan travel punya rezeki masing-masing. Antum kebayang nggak berapa banyak warteg yang ada di sekitar kita? Tapi pada akhirnya orang tetap makan di situ. Ya, berapa banyak orang buka nasi Padang. Berapa banyak orang buka pecel lele kalau di malam hari. Pada akhirnya berapa banyak orang yang kemudian buka bakso yang sama, mereknya sama, produknya sama, tapi pada akhirnya Allah itu Maha Pengasih, Pemurah, Maha Pemberi rezeki, Allah kasih ya orang itu ya rezekinya masing-masing. Percaya tidak percaya itu udah hakul yakin. Gitu. Makanya pelaku usaha travel haji dan umroh jangan pernah kemudian merasa gimana. Karena pada akhirnya kita punya rezeki masing-masing. Dan nah ini kemarin saya ikut pelatihan nih, nih saya kasih bocoran juga ya. Kemarin kita ikut pelatihan terkait dengan tour guide. Ya. Nah, sebenarnya tour leader ya, tour leader. Kita itu di Indonesia ini kalau kita mau explore wisata kita Pak Sri, mulai nggak usah jauh-jauh di Jawa Barat ini. Itu sangat luar biasa apa ya? Wisata halal Wisatanya luar biasa. Insyaallah. Coba kita buat misalnya ziklah situs-situs tertentu. Ya, dengan kemasan pendekatan Quran atau pendekatan sejarah. Antum kebayang nggak? Misalnya kita bahas tentang sejarah masuknya Islam di Jawa Barat. Sejarah misal situs-situs kerajaan di Jawa Barat di mana saja. Ya. Nah, ini kan luar biasa. Belum kemudian kita ke Jawa Tengah. Belum kemudian ke Jawa Timur. Situs itu banyak. Belum lagi kita ke Bali misalnya. Belum lagi kita ke NTB. Dulu terkenalnya NTB itu salah satunya adalah wisata halal. 1 juta masjid apa 1000 masjid? 1001 masjid. 1001 masjid. Statistik benar masjid. Nah, coba ini kita explore saja. Luar biasa. Belum lagi yang di ujung di Papua. Belum lagi yang luar biasa. Dan kita ini tidak kurang ya, tidak kurang-kurangnya terkait dengan apa namanya? Situs dan sejarah di kita. Kalau saya sih Ustaz, yang nggak terbayar adalah seberapa nikmatnya Anda tuh berjalan sama antum. Gimana tuh? Jadi kalau kemudian kita jalan kemanapun, asal orangnya tepat dengan orang soleh, itu rasanya pasti beda. Masya Allah. Masya Allah. Beda ya. Tapi ada yang beda Pak. Gimana Ustaz? Waktu kalau susah. Waktu akan terselesaikan ini. Waktu. Ya. Jadi waktu teman-teman. Tapi saya punya pertanyaan Pak Sri. Saya punya sebenarnya nanti kita podcast kapan-kapan ya. Saya punya pertanyaan dasar gini. Saya pengen nanya terkait dengan pajak sebenarnya. Siap. Coba nanti kayaknya di sesi yang lain. Ini kok tiba-tiba kebayang kalau itu. Aduh, kalau masalah pajak nih Bagaimana ya hukum positif melihat dan hukum Islam melihat pajak bagi uang KM. Masya Allah. Nanti kita akan bahas ini Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Ustaz, Ini sudah pertanyaan terakhir ya. Antum tim, ini bicara masalah umroh ya. Iya. Antum tim umroh Jeddah dulu atau tim umroh Madinah dulu? Madinah. Masya Allah. Gimana? Alasannya nggak Ustaz? Gini. Kalau Madinah ya, kita turun di Madinah, langsung kemudian kita sampai ke Madinah, itu rindunya luar biasa ke Nabi. Ya. Bagi yang Jeddah tentu ada semangat yang lebih dan tenaga lebih. Nah, bagi saya kalau di Madinah itu langsung kita turun dan langsung ketemu dengan orang yang selama ini kita rindukan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya di Jeddah, nah kita butuh perjuangan. Jadi cintanya tuh apa? Apa namanya? Semangat dengan semangatnya ya itu jauh lebih lebih tinggi biasanya gitu ya. Gitu ya. Kalau Madinah sebetulnya kalau dari sisi fisik sih enaknya kita bisa bersantai dulu. Betul, santai dulu. Sebelum ke menu utama kita
lakukan umroh. Kalau tim Jeddah tadi gitu ya, Ustaz, Tim ya? Jeddah, Jadi dia butuh ikhtiarnya itu dinilai pahala. Wah, Masya antum bayangkan 6 jam, Iya. 6 jam 7 jam dari Jeddah ke Madinah, Iya. itu kan perjuangan setiap roda berputar itu antum dapat pahala itu. Masya Allah. Luar biasa. Siap. Iya kan? Tapi tenang, kalau sama El Sirah dipandu oleh tim kita yang kemudian siap melayani Anda dan pasti punya experience yang beda. Masya Allah. Gitu Ustaz ya? Karena setiap Insya Allah kita akan komitmen untuk. ustadznya ya tour leadernya dia memiliki kapasitas Quran yang baik, literasi keislaman yang baik, dan yang terakhir literasi sejarah yang baik. Nah, itu bedanya. Qurannya baik, literasi syariahnya baik, dan literasi sejarahnya baik. Siap. Ustaz dan teman-teman circle sejarah semua, nantikan episode kita selanjutnya. Kita cukupkan dulu sekarang ya Ustaz. Siap. Ustaz masih ada kegiatan lainnya. Syukur Ustaz atas waktunya dan kesempatannya. Mau saya kejar-kejar. Kalau kita akan lanjut di episode berikutnya dengan bahasan yang kemudian lebih menarik. Jazakallahu khairan Ustaz. Ustaz, dari kita cukupkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Circle sejalan kita buka Buka jalan. jalannya. Jazakallah.